warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berada di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari bulan yang suci ini. Selawat serta salam kita senantiasa panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari kegelapan kepada yang terang benderang, yaitu Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Niat itu apa? Niat adalah suatu keinginan atau maksud dari kita yang akan membuat kita bisa melakukan suatu amalan atau perbuatan dengan sungguh-sungguh. Amalan itu terbagi jadi dua, ada amalan baik dan amalan buruk. Amalan buruk tidak disukai Allah, amalan baik disukai oleh Allah. Ketika kita berniat yang baik, maka itu sudah tercatat sebagai satu kebaikan. Ketika kita berniat yang buruk, belum dicatat sebagai kebaikan, belum dicatat sebagai kejahatan. Ketika kita sudah berniat satu amalan kebaikan, tercatat sebagai satu kebaikan. Ketika kita melaksanakan, kita dapat satu kebaikan pula. Ada dua. Ketika yang jahat belum dicatat, dilakukan, baru tertulis. Berarti kesempatan kita untuk mendapatkan pahala kebaikan itu ada dua. Berarti sebenarnya kita paling mudah itu beramal yang baik, karena akan mendapatkan pahala dari Allah yang lebih besar. Mari kita berlomba-lomba untuk berniat yang baik. Banyak sekali amalan yang terlihat seperti dunia, ternyata itu adalah akhirat. Dan banyak juga yang kelihatannya itu adalah akhirat, ternyata adalah dunia. Banyak yang dunia, terlihat dunia, ternyata dia adalah akhirat. Contohnya ada orang yang sholat, dia nggak niat, ya cuma rukuk sujud dilakuin tapi nggak ada niat. Itu tidak dicatat sebagai amal kebaikan. Mungkin dia hanya sholat aja karena apa gitu. Tapi ketika dia berniat sholat amal kebaikan, dia baru dicatat sebagai kebaikan. Ada dua orang dalam satu tempat, yang satunya sholat, satunya tidur. Menurut anak-anak, kira-kira ini yang terlihat baik, atau kemungkinan dapat pahala yang baik, yang besar adalah orang yang sholat. Yang tidur nggak dapat pahala. Itu kelihatan seperti orang yang tidur, orang kan tidur. Orang yang sholat ya jelas pahalanya banyak yang sholat. Yang dapat pahala pasti sholat, dia tidur. Tapi jangan lupa, perlu anak-anak ketahui bahwa pahala dua orang ini ternyata pahalanya yang besar adalah yang tidur. Kok bisa? Ada rahasianya. Perhatikan, orang yang tidur ini ternyata dia adalah niatnya, saya tidur biar saya mempunyai kekuatan, nanti bangun tidur saya sehat, saya bisa melakukan ibadah sama Allah. Yang sholat ini ternyata dia tidak tahu tata cara sholat, atau mungkin sholatnya karena riya, pokoknya sholatnya ada yang nggak benar.
Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira gimana? Yang tadi sudah pasti patah. Ternyata yang dapat pahala itu adalah orang yang tidur. Pahalanya yang besar dibanding orang yang sholat ini. Karena sholatnya ini ada, sholatnya sudah nggak benar, niatnya nggak benar. Setan justru takut sama orang yang tidur ini dibanding sama orang yang sholat. Karena dia tahu bahwa orang yang tidur ini adalah orang yang soleh, yang orang yang sholat ini adalah orang yang bodoh. Karena itu anak-anak, mari kita perbaiki niat kita. Kita belajar niat karena Allah, agar kita bisa membuat Islam semakin jaya, semakin bisa dikenal di seluruh dunia, ya. Dan kita mengajak orang semuanya beribadah kepada Allah. Mari kita perbanyak niat kita. Niat yang baik tentu saja, bukan niat yang buruk. Agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, dan insya Allah ketika Allah ridho, kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita perbaiki niat kita. Kita belajar yang mungkin kemarin niatnya karena dipaksa orang tua atau apa, sekarang semuanya kita perbaiki niat kita, belajar untuk belajar. Makanya matematika IPA itu kan sepertinya kayak bukan agama ya, tapi jangan dikira ketika kita belajar IPA sebenarnya kita akan semakin mengetahui kebesaran Allah, dan akan semakin ketika kita mengetahui kebesaran Allah, kita akan semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Kita belajar matematika pun dalam Islam pun ada seperti zakat, banyak hal-hal waris dan macam-macam yang pakai hitungan matematika. Dan ketika kita belajar ilmu apapun, kita niatkan kita untuk menjadi orang yang bisa memajukan Islam. Kita dikenal sebagai Islam yang cerdas, pintar, soleh, berakhlakul karimah. Demikian penyampaian dari saya. Semoga anak-anak bisa semakin semangat belajar dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.